Bray, Ensis. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang sering tanya ke gua baik di Instagram atau WhatsApp. Eh, Kapan nih bikin konten lagi? Kenapa nggak channel YouTube dulu hidupin lagi? Seperti itu. Jadi alhamdulillah gua malam ini bersyukur banget bisa mengudara lagi bersama kalian anjay. Jadi jika kalian dengerin YouTube gua ini atau buka salah satu konten gua ini, berarti lu lagi buka podcast yang sedang gua buat. Ini podcast pertama gua. Jadi podcast ini gua beri nama adalah Tanpa Solusi. Karena gua bukan seorang pakar atau ahli atau apapun itu yang bisa ngasih solusi dari permasalahan lu. Jadi podcast ini tujuannya adalah memberikan wadah atau tempat kepada teman-teman gue atau semuanya termasuk lu yang dengerin ini yang mau menceritakan kisah cinta lu atau ngungkapin perasaan lu kepada seseorang tapi lu masih ragu. Ceritain aja di sini, ntar gue ceritakan ulang. Siapa tahu si doi dengerin podcast ini dan sadar bahwasanya lu lagi nunggu si doi. Tak perlu panjang lebar lagi. Jadi podcast pertama ini datang dari temen gua. Langsung saja ke ceritanya. Ya, Bray. Saya ini berawal saat gua duduk di kelas 3 SMA. Kurang lebih 6 tahun yang lalu atau lebih tepatnya di tahun 2014. Oh ya, perkenalkan nama gua Faisal dan wanita yang akan gua ceritakan ini sebut saja Nisa. Jadi di cerita ini, Bray, itu namanya atau tempatnya itu di anonim semua ya. Nisa ini adalah adik kelas gua waktu SMA, tepatnya satu liting di bawah gua. Sejujurnya gua mulai suka sama dia udah lama karena dia ikut ekskul paduan suara di sekolahan. Jadi setiap hari Senin, setiap kali upacara, posisi barisan gua itu ada tepat di depan barisan paduan suara. Jadi setiap hari Senin gue selalu ngeliatin si Nisa ini. Lama-lama gue jadi suka. Suatu hari gue beranikan diri untuk meminta kontak nomornya. Karena gue juga anggota ekskul yang berprestasi yaitu futsal. Masa iya gue anak futsal gak bisa deketin anak padus. Setelah gue dapat nomornya, langsung gue SMS nomornya. Ya waktu itu gua masih SMA, masih belum ada atau belum punya HP yang secanggih saat ini. Jadi gua masih inget banget tuh HP gua adalah masih HP Nokia yang lampunya kuning, kayak lampu angkringan gitu. Setiap kali gua SMS awalnya dia cuek karena kita belum kenal dekat dan kita hanya saling kenal atau sebatas kenal ya karena ya anak ekskul padus dan gue anak ekskul futsal dan gue anak kelas 3 dia anak kelas 2, sekedar itu doang sih. Singkat cerita gue lulus dari SMA gue dan SMA gue ini atau tempat tinggal gue ini ada di kota M di provinsi Jawa Timur. Sekarang gue diterima di salah satu perguruan tinggi kota S. Si doi sekarang udah kelas 3 dan udah gak cuek lagi dong karena usaha gue untuk deketin dia selama ini. Tapi si Nisa ini ternyata juga dideketin nih oleh seorang cowok atau teman seangkatannya. Dan sebenarnya gue tahu siapa yang deketin dia. Dia adalah si Andi. Andi ini adik kelas gue waktu SMP dan dulu waktu SMA kita sama-sama satu tim futsal. Tapi setelah SMA kebetulan SMA-nya juga sama gue gitu kan, dan sama juga sama dengan si Nisa dan kebetulan Andi sama si Nisa ini adalah satu angkatan. Si
Andi ini di SMA ikutnya tim basket. Tapi ya udahlah, gue kagak gentar sama sekali dengan si Andi. Gue tetap berusaha untuk deketin si Nisa. Akhirnya gue bikin rencana untuk mengungkapkan rasa yang gue pendam selama ini pada si Nisa saat ulang tahunnya. Semua udah gue planning, udah gue rencanakan. Salah satunya gue pingin bikin video stop motion. Jelang hari ya, gue sudah koordinasi dengan teman satu kelasnya si Nisa yang gue kenal. Gue merencanakan kejutan di malam hari saat si Nisa ulang tahun. Karena siang harinya gue harus kuliah dan jarak dari kota S ke kota M kurang lebih 60 km atau sekitar 1,5 jam. Dan pas hari H setelah kuliah, gue langsung cabut dong menuju kota M, dan menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk acara ulang tahun si Nisa. Di perjalanan gue begitu bahagia banget karena momen yang selama ini yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dan gue begitu bahagia, wanita yang benar-benar gue cintai setelah ini menjadi penyemangat hidup gue untuk meraih cita-cita dan masa depan gue. Terus segitunya ya bre. Setelah gue tiba di lokasi, tidak lama dari itu teman si Nisa datang, sebut saja si Indah. Nah, si Indah ini yang bantuin gue dari nol sampai hari H ini untuk bikin acara ini. Dengan kata-kata yang patah, si Nisa berkata, Mas, saran gue rencananya dibatalin aja ya. Seketika gue kaget dong. Kenapa? Tanya gue. Akhirnya si Indah menceritakan semuanya. Sebenarnya si Nisa tadi siang waktu mau pulang sekolah ditembak mas oleh si Andi di depan teman-temannya. Sebenarnya si Nisa mau nolak si Andi ini. Mungkin si Nisa menyadari kali ya antara malam ini Mas Faisal juga mau ngasih surprise dan juga mengungkapin perasaannya gitu. Si Nisa pun dengan terpaksa mungkin menerima cinta si Andi ini karena hampir satu sekolah melihat si Andi nembak si Nisa. Karena si Nisa merasa iba, mau gak mau si Andi ini diterima. Si Indah seperti itu. Saat itu juga gue udah gak tahu bagaimana perasaan ini. Anjay. Ibarat kata yang awalnya bulan purnama seketika juga awan hitam menutupi bumi. Gila lu bray. Yang awalnya harapan jaya akhirnya ditikung oleh Sumber Kencono. Anjing. Tahu Sumber Kencono gak sih? Sumber Kencono ini terkenal di Jawa Timur. Jadi Sumber Kencono sama Harapan Jaya ini biasanya sering balapan gitu bray. Anjir, sampai segitunya. Tapi gue tetap ngomong sama si Indah, rencana tetap dijalankan. Tak lama kemudian si Nisa datang. Dan kagetlah si Nisa sambil menangis karena yang dihadapi saat ini adalah seorang pria yang tulus berjuang untuk mendapatkan cintanya. Sambil nangis si Nisa memohon maaf kepada gue. Dan gue cuman ngomong, gue bakalan nunggu lu entah sampai kapan itu. Anjir. Setelah 9 bulan kejadian ini, akhirnya gue dapat kabar kalau si Nisa udah putus dengan si Andi. Oh ya, selama 9 bulan ini, gue berusaha untuk menjalani hidup normal seperti biasanya. Meski berat banget bagi gue karena proses yang begitu panjang dari awal gue beranikan minta kontak HP-nya sampai saat momen di ulang tahun dan gue gagal mendapatkan cintanya kurang lebih 1 tahun penantian gue. Dan ditambah kurang lebih 9 bulan ini, ya hampir 2 tahun lah. Karena setelah 2 bulan dia putus, gue beranikan untuk menembak lagi si Nisa. Dan akhirnya cinta gue diterima. Mantap bray. Dan posisi saat itu si Nisa udah kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota J di Jawa Timur. Dan gue masih kuliah di kota S.
Saat itu yang bisa gue rasakan adalah bahagia yang hakiki. Anjir. Mungkin selama ini perjuangan gue sudah terbayarkan. Kayak senggokong dari kita ke arah barat aja loh. Meski harus menjalani hubungan dengan long distance relationship atau LDR, setiap minggu atau 2 minggu sekali kita sama-sama kembali ke kota kita, yaitu kota M. Saat itulah momen gua dan si Nisa untuk melepas rindu. Jangan sampai kebelabasan loh bray. Gua datang ke rumahnya, gua jemput, lalu main keliling kota M sambil nembak. Bahkan kalau gua ada rezeki lebih, gua datengin ke kota J hanya untuk bertemu dia. Lalu perjuangan lu berat juga ya. Makin lama gua sangat dekat dengan keluarga dia, bahkan sampai antar kontrol orang tuanya yang ke rumah sakit juga harus gua. Padahal si Nisa juga punya mas atau mbak juga, tapi gua ikhlas untuk melakukan itu semua. Siapa tahu dengan jalan ini gua bisa dapatkan hati orang tuanya, karena untuk jenjang lebih serius bukan tentang aku dan Nisa asik, melainkan tentang dua keluarga yang harus disatukan. Singkat cerita, gue dan Nisa disibukkan dengan kegiatan kampus masing-masing. Hingga intensitas komunikasi menjadi berkurang. 1 tahun kemudian, entah gara-gara apa, si Nisa meminta putus dengan alasan gak kuat menjalani LDRan ini. Gila. Sebenarnya gue gak ikhlas dan gak mau untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi ya udahlah, percuma jika hubungan ini tetap dipaksakan untuk berlanjut, karena akan gak sehat hubungan ini menurut gua. Dan gua juga berpikir jika memang jodoh gua gak bakalan kemana-mana kok. Sampai sekarang jika disuruh untuk melupakan dia dan menghapus kenangan dia sangat berat bagi gua. Karena gua yang benar-benar berjuang untuk cintanya. Cinta gua cuman sama dia. Jadi mana nih bro? Menurut lu dari cerita dari temen gua ini atau podcast pertama gua ini adalah sebuah perjuangan orang laki-laki untuk mendapatkan cinta seorang wanita. Ya kalau menurut gua sih udah ngeluarin semua yang lu bisa bro. Iya, gue ya cari yang lain. Kalau memang bukan jodoh lu, ngapain harus dipaksakan ya kan? Kalau mungkin lu nggak bisa ngapusin kenangan atau masa lalu, sehingga bisa move on. Gue seperti itu. Anjir, kayak guru aja gue kasih solusi. Padahal belum tentu juga gue bisa. Pesan terakhir buat si Nisa. Jadi siapapun kalian yang dengerin podcast ini, jika kalian tahu ini kisah siapa atau kalian kenal dengan si Nisa ini, tolong share podcast ini ke si Nisa, karena ada pesan dari si Mas Faisal ini untuk si Nisa. Hai Nisa, apa kabar? Semoga sehat dan selalu baik-baik saja. Jika kamu mendengarkan podcast ini, aku hanya berharap semoga kamu dipertemukan dengan yang terbaik. Amin. Aminin aja dulu. Jika itu aku orangnya, aku akan sangat bersyukur sekali. Amin. Dan jika itu bukan aku dan siapapun cowok yang mendapatkanmu menjadi suamimu, wajib buat jaga dan membimbingmu ke jalan yang diridhoi Allah. Wah, gila lu. Pesan yang sangat bagus banget ya. Jadi buat kalian yang dengerin podcast ini yang tahu sama si Nisa atau kenal sama si Nisa, tolong podcast ini di-share ke Nisa biar Nisa bisa mendengar pesan terakhir dari si Mas Faisal ini. Gua sih sebagai membacakan cerita sih gua cukup terenyuh ya bro, dimana perjuangan lu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan cintanya, ya ujung-ujungnya ya harus
dipisahkan juga. Ya gimana, kalau gue sih paling udah kayak dadar tuh udah hati gue anjir, udah kacau balau. Udahlah, buat kalian yang pengen ceritanya juga dibacakan di sini, langsung saja kontak atau DM di Instagram gua atau kirim email gua. Buat kalian yang dengerin podcast ini, terutama yang kenal atau yang paham dengan cerita ini, kalian kenal dengan si Nisa, tolong share podcast ini kepada si Nisa biar si Nisa juga mendengar isi dari hati Mas Faisal. Gua atau salam terakhir gua buat lu Bray atau Mas Faisal ini, yakin lu bisa dapat yang lebih baik. Memang kan si Nisa jodoh lu, paling gak minimal diperbaiki diri lu lah, siapkan diri lu sebelum dapatkan yang terbaik. Itu aja sih. Thank you buat semuanya. Jika kalian suka dengan podcast ini, boleh di subscribe, di like, di share. Kalau kalian gak suka ya udah dengerin aja, gak ada salahnya kok dengerin podcast ini, gak ada ruginya juga. Oke, thank you sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.